Mana Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan. Raja itu aja. Bosan ini abang. Ada pertanyaan lain kah? Bosan abang, serius ini. Itu aja. Aku baru masuk lagi. Ini masalahnya Ayo. dari 4 jam kami ini tanya itu hanya itu mulu bang. Aku 4 nggak jam tahu, saya aku live, baru 3 masuk. jam saya live ini ganti pertanyaan ini. Aku nggak Yang lain tahu. lah. Ini gini aja, diskusi ini aja. Diskusi ini aja, diskusi ini aja. Yang mana? Diskusi ini aja. Aku Kau ada pengen tahu Al-Quran yang nggak itu di situ? Tapi nggak apa-apa. Kau bawa aku ke lain topiknya nggak apa-apa. Aku oke aja. Ya lain topik aja. Dari tadi itu bosan bang, serius. Nih bang, Boleh aja, boleh perhatikan aja, boleh. baik-baik. Hmm. Ini surah Yasin bang ya. Yasin 14 ini bang. Baik. Oke. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, kami ini siapa? Lihat sini, lihat sini. Tidak ada yang berubah. Ya. Lihat sini. Kami ini siapa? Baca habis dulu. Oke. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami mengutus dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Oke. Pertanyaan saya, siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Yang mengutus itu Allah. Jadi kami ini adalah Allah. Oh, enggak, kamu bukan Allah. Ini kami huruf besar, perhatikan sini. Kami Ya, huruf besar. tahu yang berfirman itu Allah dan yang menuliskan itu adalah Muhammad. Karena itu kami. Aduh. Kapan Muhammad menulis? Muhammad kan umi. Muhammad kan nggak bisa baca tulis, makanya dikasih gelar umi. Maaf. Kapan Nabi Muhammad menulis? Gimana sih kamu? Itu kan perintahnya. Nabi Muhammad kan umi. Di mana Nabi Muhammad yang menulis ini? Oh, kok kamu tahu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kan umi, nggak bisa baca tulis. Ketika Jibril menyuruh membaca itu dia tidak bisa membaca, lalu dia dicekkan kan cekik. Oke. Masa Nabi Muhammad kamu tahu umi? Ya kau jawab dulu ini. Ini kami ini siapa? Nah, pertanyaanku kenapa Nabi Isa kamu tidak tahu dia sebagai manusia juga, sebagai utusan juga maksud saya. Ini kita ada hubungan dengan Isa ini, makanya kau baca dulu. Ini siapa yang mengutus, siapa yang Berkaitan diutus? dengan Isa juga. Ya, Isa itu jelmaan manusia. Cuma dia adalah prophet. Bang, sehatnya kau bang? Alhamdulillah sehat. Tenang gitu bang. Udah sakit kepala saya dari tadi. Kau omong Ya, apa lagi dari bang, lagi tadi? bang. Ayo. Hujan di sini Lagi bang. kemana? Gak berapa jelas dengarnya. Soalnya rumah kayu nih bang. Oke bang, last pertanyaannya bang. Sebenarnya aku pengen tahu itu aja. Di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Tapi nggak apa-apa. Oke, saya tunjukkan kalau Yesus ada mengatakan dirinya, Apa-apa, kalau Yesus oke. mengatakan dirinya Tuhan, kamu Allah, sangkut apa? lah. Sangkut ya bang. Kalau Sangkut. Yesus mengatakan dirinya Bentar Tuhan, ya. Dan yang nggak bagus. kalau Yesus mengatakan dirinya Tuhan gimana? Astagfirullahaladzim ya Allah la wala wa taqwata illa billah, turunlah kau ada. Aduh, sakit kepala saya ini hadapin orang-orang ini. Ada gak yang jelas ini naik ke atas ya Tuhan? Dari tadi ini serius ini kenapa ini? Kok Ustadz gitu yang naik gitu kan biar enak gitu kan? Aduh ya Tuhan. Oh, mana lagi nih? Hilman, semoga ini lebih baik nih Hilman ini. Masa dari 2000 orang yang naik ini gak jelas semua beneran? Satu aja supaya diskusinya panjang sampai 1 jam gitu kan? 1 orang 1 jam. Nah, halo Hilman, Kristen bukan? Buka kameranya, biar diskusi kita panjang nih. Oke. Buka, terima. Kasih. Buka kameranya. Jangan oke habis tidak buka kamera.
Udah bisa buka kamera itu, buka dulu. Hilman? Hilman, kau lagi buat apa noise itu? Aduh, kagak jelas semua. Aduh, turunlah kau Hilman ah. Ini yang naik tidak jelas semua ini. Aduh ya Tuhan. Aduh, Tuhan Yesus Hendy naik Hendy. Aduh ya Tuhan. Kok semakin hari semakin gak jelas. Kemarin masih agak jelas. Malam ini kurang jelas. Besok mungkin lebih tidak jelas lagi. Hendy, Kristen atau bukan? Islam bang. Nah, buka kamera Hendy, mengerti toh? Silakan. Nah, buka kameranya. Tolong dong, jangan buat saya pusing bang, biar kita diskusinya enak nih. Ayo, buka kamera dulu abang. Buka dulu kameranya bang. Udah, belum. Buka kamera dulu. Malah turun. Sabar. disuruh buka kamera malah lu terjun bebas. Ya Tuhan, ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa. Udah sabar kali loh dari tadi nih teman, benaran. Saya sebenarnya betul ini udah pingin ada gitu kan yang, aduh ya Tuhan, mana yang, aduh Yesus. 02, oke 0288. Ayo, please. Terjun bebas paling kurang ada terjun payung. Kalau tidak dia pun kaki patah. Pencet. Halo, Pencet. kakak. Kayak Kristen. Gak apa-apa, udah. Pencet. Oh, Kristen, oke silakan, oke. Iya. Gak apa-apa kak. Oke, Turun terima kasih. kan, Pak? Mola. Oke kak ya. Oke kak ya. Aduh ya Tuhan, sabar, ini banyak sekalinya. Aku mau naik. Oke, tulang. Oke, buka kamera ya tulang ya. Siapa yang bisa buka kamera dari dua-dua ini? Oke, tulang. Buka kameranya tulang. Halo tulang, bisa buka kameranya? Oke. Kristen atau Islam bang? Silakan buka kameranya. Terima. Silakan bang Yosef. Saya kasih ke bang Yosef itu. Silakan. Sakit kepala saya dari tadi. Ya. Udah batuk, sakit kepala. Bang tulang. Tulang, buka kameranya baru ngomong tulang. Jangan diam bang, ngomong. Buka kamera ngomong. Bentar dulu. Pencet. Terima. Lo. Oke, silakan bang Yosef. Ya silakan tulang ya. Abi silakan. Nomornya boleh? Ya silakan. Coba dulu abang jelaskan sama aku. Kriteria yang disebut kitab itu seperti apa? Kan, Kitab itu adalah wahyu yang diinspirasikan Roh Kudus kepada penulis. Terus berisi perjanjian lama, perjanjian baru, contohnya Alkitab. Yang diserahkan wahyu, yang diserahkan Roh Kudus kepada penulis. Dengerin kan Bapak sinyalnya kan lama, jadi delay suaranya. Ya, dengerin. Kitab yang dimaksud dengan kitab adalah kesaksian, nubuatan, penggenapan, berisi tentang rancangan keselamatan Allah yang diinspirasikan Roh Kudus kepada para penulis. Seperti itu. Terus. Ya udah, terus lalu apa? Cuman itu aja. Ya, memang menurut kamu definisi kitab itu aja kriterianya. Betul. Itu sesuai dengan ajaran gereja, betul. Memang menurut kamu kitab dalam ajaranmu seperti apa? Oke, ya kita dengarkan lah apa yang abang bilang tadi. Yang diserahkan, yang wahyu yang diserahkan oleh yang Maha Kuasa kepada penulis. Nah, Tuhan abang kan yang abang sebutkan Yesus.
Ya, Allah Tritunggal Maha Bertemu Kudus. tidak penulis dengan Tuhan tadi. Pernah nggak bertemu mereka itu? Tidak Dengan pernah penulis kitab bertemu. abang itu. Tidak pernah bertemu kecuali Rasul Supaya bisa Yohanes. kita dudukkan. Bisa bertemu Yohanes sama Yesus, pernah bertemu. Iya, pernah. Kenapa? Ketemu, ada Injil Yohanes. Ada. Petrus pun bertemu Yesus. Iya, ada. Ada. Kenapa? Hmm. Kenapa? Kok Itu siapa tadi yang bilang Yohanes? Iya, Yohanes Yohanes Petrus, itu. baca. Matius 10, dengerin saya pakai dalil ya. Iya, saya Kenapa pakai dalil. ketemu sama? Saya pakai dalil, dengerin. Oke. Soalnya susah juga ngomong sama kamu. Dengerin. Matius 10 ayat 2 sampai dengan Kamu 3. sama. Matius 10 ayat 1 sampai dengan 3. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah, perhatikan, nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Lalu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yohanes disebutkan, bahkan Simon Petrus disebut yang pertama. Petrus pun menulis surat kesaksian tentang Yesus Kristus, surat yang pertama dan surat yang kedua. Yohanes menuliskan Injil Yohanes, dan kemudian suratnya yang pertama, kedua, dan ketiga juga menulis kitab Wahyu sebagai kitab apokaliptik. Itu Yohanes penginjil, murid yang diutus langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus dari dalil Alkitab Matius 10 ayat 1 sampai dengan 3. Maka Yohanes bertemu dengan Yesus karena Yesus yang mengutusnya. Ngerti nggak? Terus, Oke. Kita anggap itulah. Ya ngerti lah. Masa nggak ngerti? Itu kan menurut versi kalian. memang menurut Jadi, Islam seperti bagaimana? kalau Coba kalian jelasin pun- kriteria kita menurut Islam. Kriteria kita menurut Islam bagaimana? Yang pertama, ditulis di zaman penerimanya masih hidup satu. Seperti Oke. yang bilang tadi. Penerimanya masih hidup, Ya. oke. Kenapa bro? Yang kedua, kenapa kena? Ya, Kriteria lanjut. Alkitab itu ada 5. Lanjut. Yang satu ditulis di zaman. Dengar dulu. Aku masih mau ngomong ini. Ngomong. Ditulis di zaman penerimanya masih hidup. Halo, dengar nggak? Dengar. Dengar. Yang kedua, tidak ada campur tangan manusia di situ, murni perkataan Tuhan. Jadi di dalam kitab itu kan dituliskan ada karangan manusia di situ. Udah, Cobalah cari aja di situ ada karangan manusia di situ. kita tunggu dia antara hidup dan mati. Lama ngomongnya, sinyalnya lama. Udah pertama dan kedua, ini saja sudah hancur. Tahu nggak kamu? Al-Quran, kamu kan Islam. Quran itu ditulis setelah Muhammad itu wafat. Tahu nggak di zaman kekhalifahan siapa? Di zaman kekhalifahan Utsman baru ada. Sebelumnya Al-Quran cuma berdasarkan hafalan. Sekarang bahkan ketika kamu mengatakan kriteria kitab, itu penulisnya harus bertemu dengan yang menyampaikan. Memangnya yang nulis Al-Quran bertemu Allah maksud kamu? Yang nulis Al-Quran itu bukan Muhammad. Kecuali kalau kamu mau menyangkut itu Muhammad itu bukan Umi. Nggak bisa nulis, nggak bisa Dengar dulu. baca. Hei, Salah kamu. Yang menulis Dengar dulu. Al-Quran bukan Muhammad. Itu satu. Kamu saja sudah salah dan blunder. Yang nulis Al-Quran Penerima bukan dengan yang Muhammad. menulis. Tidak pernah Dengar nggak? bertemu dengan Allah. dengar nggak? Baca Apa? tadi pun kau penerimanya. Dengarnya kami. Kan Penerimanya ngomong aja kau. Muhammad. Ya. Terus. Penerimanya Muhammad, yang menerimanya Utsman bin Affan. Itu kan di zaman Rasul masih hidup dituliskan. Salah. Berupa lembar-lembaran Salah. dari Nggak ngerti lembar-lembar. Islam dan kamu salah. Kamu tanya sama Nandar, sama Juma, sama Rifa. Utsman bin Dengar Affan dulu. jadi khalifah setelah Muhammadmu itu wafat. Baru dituliskan Al-Quran. Kamu ini ngeyel, kamu nggak pernah baca sirah Nabawiyah, kamu nggak pernah tahu sejarahnya kamu.
Al-Quran dituliskan, dikumpulkan setelah Muhammad itu wafat. Kenapa? Karena para sahabat khawatir Al-Quran lenyap karena penghafal-penghafal itu sudah wafat di masa perang. Makanya dituliskan baru. Makanya kriteria yang pertama itu jadi bumerang buat kamu. Karena buktinya Al-Quran baru dituliskan setelah Rasulullah wafat. Ngerti? Udah ngomong nggak? Ya sudah, karena memang saya sudah selesai ngomong, udah jelas. Silakan bantah. Oke, sabar dulu. Tulang. Bantah silakan tulang. Kau belajar dulu. Coba. Kayaknya harus kena skakmat Itu ini. semuanya yang Bible itu. Jangan lari ke Bible dulu, jangan lari ke Bible. Sekarang gini, syarat yang tadi kau katakan, bahwa Al-Quran tidak pernah ada perkataan manusia, perkataan Allah murni, betul? Aduh, gila, saya mau skakmat, dia sinyalnya ngeblank. Udah gatal mulut. Tulang. Woi tulang. Gininya, dengar dulu. Al-Quran itu murni 100% perkataan Allah. Tidak ada perkataan manusia? Ya. Tidak ada. Benarnya? Benar atau tidak, tulang? Benar. Tidak pernah ada perkataan Muhammad? Benar kau? Dengarnya aku, Nggak ada ada nggak perkataan Muhammad di Al-Quran? Ada nggak perkataan Muhammad dalam Al-Quran? Tidak ada. Nggak ada ya, aku pegang ya. Ku pegang ya kata-katamu. Iya, pegang dia. Iya. Nah, perhatikan kau. Harus kuskak kayak begini biar kau ini. Kau lihat surah Al-Furqan ayat yang ke-30. Lihat sininya. Lihat surah Al-Furqan, Iya, udah ku surah tengok. 25 ayat 30. Nih. Rasul Muhammad berkata, katanya Al-Quran tidak ada perkataan Muhammad. Kenapa Al-Quran ada perkataan Muhammad nih? Kubal balik kau. Baca ini, bacanya ini tulang, bacanya ini. Ini perkataan siapa? Katanya Al-Quran bukan tidak ada perkataan manusia, termasuk perkataan Muhammad. Lah ini ada perkataan siapa nih? Bacanya. Bang RK, tambah satu lagi bang. Coba buka surah ke-38 dalam Al-Quran. Itu ada perkataan iblis bang. Oh iya betul, sabar. Buka dulu mic-mu. Bukannya mic-mu, tulang. Dari lapoknya kau ini lagi minum tuak di situ, tulang. Disuruh bukannya mic-mu, malah kau off cam. Tulang. Aduh, ini tulang di atas langit, memang ini ada tulang. Ini bukan di atas langit tulang ini. Tulang bukan di atas langit yang ini tulang di bawah apa? Bukan di atas langit tulang ini. Tulang, bacanya kau ini tulang. Ayo dengar. Bacanya dulu kau ini, bacanya kau tulang, bacanya ini. Buka mic-mu tulang, buka mic-mu, baca ini tulang, buka mic-mu. Buka mic-mu ini tulang, jangan kau ngerokok pulang. Hei, memang kena skakmat. Inilah tanda-tanda orang yang kena, bukan skakmat, sudah kena skakster. Tidak ada perkataan manusia di dalam Al-Quran. Itu tanda, itu adalah dari Allah. Giliran ditunjukkan surah 25 ayat 30, bingung kau tulang. Udah bacanya kau belum? Tulang, udah baca belum? Gak nampakku. Baca kau ulang tulang. Baca kau tulang, baca ulang. Lihat sini tulang. Ini perkataan siapa ini tulang? Hei, bukan di atas langit ini ada tulang, ternyata tulang belulang. Malah so kanting kalinya kau ini. Turun tulang. So kanting kali si tulang ini.